Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. सोचती है ज्यादा कम वो समझती है, सोचती है ज्यादा कम वो समझती है। दिल कुछ कहता है कुछ और ही करती है। लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती, लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती। सोचती है ज्यादा कम वो समझती है। दिल कुछ कहता है कुछ और ही करती है। लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती, लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती। प्यार उसे भी है मगर शुरुआत तुम्ही से चाहे। खुद में उलझी उलझी है पर बालों को सुल। इतना ही खुद से खुश हो तो पीछे क्यों आते हो? फूल कभी तो उसको पता है ये कह ना सकोगे तुम। इसलिए लड़कियां लड़कों से नहीं होती, इसलिए लड़कियां लड़कों से नहीं होती। जाने कौन कौन से दिन वो तुमको याद दिलाए। प्यार को चाहे भूल भी जाए तारीखें न भुलाए। दिल में तुम्हारा नाम Wow. है, जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो I'm not listening जाए। to कुछ ही you. दिन में नजरें इनकी इधर उधर I'm मंडे। not listening सिर्फ to प्यार you. से जिंदगी नहीं चलती। Okay, I'm not with तुम her. इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती? Okay, that's it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali sahabat tutor semua. Di pagi yang cerah ini sahabat tutor, kali ini kita akan membahas tentang hal topik yang sangat menarik sekali mengenai tentang manajemen. Tentunya kita sudah mau hampir ke season terakhir yang insya Allah di pertemuan ke depan kita akan menghadapi yang namanya ujian nantinya, ataupun kita juga akan sampai kepada pertemuan terakhir. Kali ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-7. Saya harap sahabat tutor sudah memahami berbagai macam aspek tentang manajemen. Di sini sahabat tutor dituntut untuk menjadi seorang manajer yang paham bagaimana kondisi sebuah organisasi, bagaimana membentuk sebuah organisasi, dan bagaimana sahabat tutor dapat memanage setiap departemen di dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri. Tentunya sahabat tutor setiap departemen tentunya mempunyai masalah-masalah sendiri, mempunyai solusi-solusi yang berbeda, namun setiap kepentingan dan tujuan yang berbeda itulah tugas manajemen untuk mensinkronisasikan dan menyeimbangkan segala kepentingan agar tidak terjadinya bentrok, agar tidak terjadinya penyimpangan terhadap kepentingan itu sendiri. Sahabat tutor, kali ini kita akan membahas satu hal yang sangat spesifik, yang sangat menarik sekali, di mana pemerintah kita sangat mendorong sekali kegiatan ini melalui kegiatan kementerian, di mana anggaran APBN banyak disalurkan dalam sektor ini. Nah, sektor apakah ini? Kenapa ada kementerian yang sangat mendorong kegiatan ini? Contoh seperti Kementerian Minkraf, Ekonomi Kreatif. Ini adalah suatu kegiatan di mana kementerian ini yang akan mendorong, membantu, memfasilitasi segala kegiatan di dalam usaha ini itu sendiri. Ya, pasti sahabat tutor sudah memahami ya, bahwasanya Bapak Menteri kita Sandiaga Uno sangat fokus dan concern sekali dalam kegiatan
usaha ini, karena menurut Bapak Menteri bahwasanya dengan kegiatan ini dapat meningkatkan perekonomian Indonesia di luar dari bidang-bidang kegiatan usaha seperti usaha yang sudah sering ataupun yang sudah menjadi usaha setiap negara seperti pertambangan, perusahaan komersial, tapi di sini ada satu perkembangan, satu inovasi, satu usaha yang memberikan kreativitas kepada para pelakunya. Maka dari itu kementerian ini berfokus pada ekonomi kreatif. Tentu sahabat tutor bisa menebak, mari kita mulai kuliah sesi ketujuh ini dengan semangat dan penuh dengan keceriaan. Kita mulai sesi kuliah ketujuh ini. Baik, sahabat tutor, inilah jawabannya bahwasanya pemerintah kita sangat concern sekali terhadap usaha ini yang nama UMKM. Usaha kecil menengah ini adalah usaha yang sangat digemari sekali ataupun sangat disukai sekali oleh para milenial kita, di mana usaha mikro kecil menengah ini merupakan usaha juga yang mendorong perekonomian Indonesia dari sektor-sektor kreativitas, inovasi, dan bagaimana sektor ini dapat beradaptasi terhadap lingkungannya, terhadap iklim dari bisnis di mancanegara maupun di nasional. Baik, dalam usaha mikro kecil menengah ini ada 3 bahasan pokok yang akan kita bahas. Pertama tentang lingkungan UMKM, studi kelayakan bisnisnya seperti apa di UMKM itu, kemudian manajemen UMKM. Di lingkungan UMKM kita juga akan membahas 4 topik, yaitu pertama definisi UMKM, peran UMKM itu sendiri, karakteristik UMKM, dan tipe badan hukum di dalam membangun atau merintis usaha mikro kecil menengah ini. Apa sih yang dimaksud dengan UMKM itu sendiri? UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 merupakan kelompok usaha yang dikelola oleh orang atau suatu badan usaha yang tertentu yang kriterianya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Nah, jadi jelas UMKM ini satu kelompok ataupun satu badan usaha yang mana melakukan kegiatan bisnis, melakukan kegiatan usaha yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Adapun kriteria usaha mikro berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021, yaitu usaha yang mempunyai modal usaha hingga dengan paling banyak 1 miliar. Tidak termasuk tanah dan bangunan ataupun tempat usaha. Jadi usaha yang dimaksud dengan usaha UMKM itu ada 3 kriteria yang kita tahu. Pertama usaha mikro, kecil, menengah. Di mana usaha mikro ini modal usahanya, ya sobat tutor, modal usahanya itu di luar dari tanah, bangunan tempat usahanya itu paling banyak maksimal itu 1 miliar. Itu maka disebut dengan usaha mikro. Menurut PP Nomor 7 2021, kriteria dari usaha kecil itu usaha yang modal usahanya itu di luar dari tanah dan bangunan itu antara 1 sampai 5 miliar. Ini yang disebut dengan usaha kecil. Kemudian kriteria dari usaha menengah itu yaitu modal usahanya itu berada di
5 sampai 10 miliar di luar dari tanah dan bangunan. Jadi bisa kita katakan bahwasanya UMKM itu adalah usaha yang modal usahanya itu tidak melebihi dari 10 miliar. Ya, tidak melebihi dari 10 M. Jika dia sudah lewat dari 10 miliar modalnya, maka dia tidak dikatakan UMKM lagi. Contohnya, dahulu mungkin ya, perusahaan Gojek, perusahaan seperti Tokopedia, Bukalapak, mungkin mempunyai modal tidak sampai 10 miliar. Ketika mereka memiliki modal lebih daripada itu, maka mereka menjadi startup yang berkembang menjadi suatu perusahaan perseroan, perusahaan yang pada umumnya tidak menjadi fokus pada usaha mikro, kecil, menengah lagi, di mana keistimewaan dari UMKM ini adalah mereka pelaku UMKM itu akan mendapatkan bantuan pemerintah baik dalam segi modal maupun dalam segi kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan usahanya. Jadi itu yang membedakan perusahaan UMKM dengan perusahaan umum pada lainnya. Kemudian apa sih peranan UMKM ini? Tentunya ya, sahabat tutor, karena UMKM ini dibina, dikasih pengarahan dan diberikan bantuan oleh pemerintah, tentunya UMKM ini diharapkan berperan untuk negara dan untuk nasional. Kenapa? Dengan adanya UMKM tentunya akan mengetas yang namanya pengangguran. Karena adanya UMKM tentunya akan membuka lapangan kerja, di mana dengan terbukanya lapangan kerja, maka tenaga kerja ataupun pengangguran itu bisa diminimalisasikan sehingga dapat mengentaskan yang namanya kemiskinan. Inilah harapan utama yang diharapkan UMKM ini muncul dari pemerintah. Yang kedua, dengan adanya UMKM itu akan membantu meratakan perekonomian Indonesia, sahabat tutor. Ya jelas, dengan ada UMKM, bagi UMKM yang bisa membuka lapangan kerja baru, menyerap tenaga kerja baru, tentunya akan adanya pendapatan. Sehingga dengan adanya pendapatan dari UMKM itu sendiri, dengan adanya laba dari UMKM itu sendiri, tentunya juga akan memberikan pendapatan kepada karyawan yang ada di dalam UMKM itu sendiri. Sehingga dengan adanya mereka pendapatan tentunya akan meningkatkan perekonomian di Indonesia. Kemudian yang ketiga, peran UMKM itu adalah mendorong ekspor negara. Jadi ini adalah UMKM yang mempunyai usaha-usaha yang bisa bersaing di internasional, sahabat tutor. Maksudnya yaitu, jadi pemerintah mendorong ataupun berpartisipasi atau memfasilitasi kegiatan UMKM yang mempunyai peranan yang dapat bersaing di internasional. Jadi pemerintah akan memberikan bantuan-bantuan agar produk-produk UMKM yang dihasilkan itu dapat diekspor ke negara tetangga ataupun negara-negara di Eropa maupun di Amerika. Sehingga UMKM ini akan tumbuh menjadi besar, akan tumbuh menjadi perusahaan yang tidak kecil lagi, akan menjadi perusahaan yang besar. Tentunya dengan adanya ekspor, maka akan ada yang namanya pendapatan dan akan ada yang namanya devisa negara. Tentunya hal ini bisa berdampak positif sekali bagi perekonomian di Indonesia. Kemudian yang keempat, UMKM juga membantu ketahanan ekonomi nasional. Sudah jelas, sahabat tutor ya, dengan adanya UMKM, lapangan kerja terbuka, perekonomian akan tumbuh, dan ekspor atas produk dalam negeri juga akan semakin meningkat. Tentunya ketahanan akan ekonomi nasional pasti akan juga lebih meningkat. Tentunya hal ini menjadi fokus dari pemerintah untuk mendorong
kegiatan UMKM ini menjadi suatu perusahaan yang besar dan dapat bersaing secara global maupun secara nasional. Namun apa saja sih karakteristik dari UMKM dan apa tipe badan hukum? Nah, jadi kita membahas karakteristik UMKM itu adalah satu, pendapatan dan asetnya itu rendah. Karena ini adalah usaha dengan modal terbatas, dengan modal yang kecil, tentunya pendapatannya harus sesuai dengan modal yang dia keluarkan. Ya, jelas ya, sobat tutor. Pendapatan dan asetnya memang rendah. Terus tim kerjanya kecil ya, karena usahanya juga kecil. Nah, kemudian wilayah pemasaran juga kecil. Karena keterbatasan modal tersebutlah tentunya pemasarannya juga terbatas. Maka disinilah ada peranan pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif untuk membantu UMKM ini agar pemasarannya itu bisa menjangkau seluruh Indonesia dan bisa didorong untuk ekspor ke luar negeri. Nah, dari sinilah karena modal terbatas, tim kerja yang terbatas, maka dibutuhlah peranan pemerintah di dalam memasarkan produk-produk UMKM dalam negeri ini. Jadi pemerintah itu mungkin dia tidak bisa serta-merta membantu dalam segi pendapatan UMKM maupun dalam segi membantu tim kerja, tapi juga pemerintah bisa minimalisir membantu UMKM dalam segi pemasarannya atas produk yang dihasilkan UMKM. Adapun tipe-tipe badan hukum di dalam UMKM itu banyak sekali sahabat tutor. UMKM ini bisa juga berbadan hukum, bisa dia usaha dagang, CV, firma, ataupun perseroan, ataupun kooperasi. Mereka bisa berbentuk apapun karena UMKM lebih cenderung kepada skala ataupun besarnya suatu produksi ataupun modal di dalam usaha mereka. Kalaupun bentuk badan hukumnya bisa berupa usaha dagang, mereka juga bisa firma atau CV ataupun PT, tapi kok PT agak jarang atau yang biasa juga ada juga koperasi. Jadi UMKM ini lebih kepada karakteristik di modal usahanya. Next, kemudian bagaimana studi kelayakan bisnis dalam UMKM? Jadi pertama kita harus kita bahas itu tentang identifikasi ide bisnis itu, terus ide bisnis UMKM, terus manfaat CSR, dan studi kelayakannya seperti apa. Bicara tentang ide, kita bicara tentang bagaimana kreativitas seseorang. Karena tanpa ada kreativitas, maka ide itu juga tidak akan muncul. Jadi ide-ide peluang bisnis bisa datang dari berbagai sumber, sahabat tutor. Bisa dari sumber internal perusahaan, bisa juga dari eksternal, yaitu dari konsumen maupun dari pesaing. Jadi ide ini biasa muncul dari pengamatan dari seseorang yang melihat adanya peluang terhadap satu masalah-masalah dalam bisnis. Kemudian juga ide ini akan muncul dari pengamatan kita terhadap kebutuhan ya akan konsumen. Jadi apa yang konsumen butuhkan sehingga kita mengamatinya, oh ternyata konsumen butuh ini, atau ada butuh barang tapi barangnya harus mempunyai fungsi yang lebih daripada sekedar barang itu sendiri. Jadi ada value added dari sebuah barang. Kemudian ide juga akan muncul dari pengamatan kita terhadap kompetitor-kompetitor. Merapa kekurangan mereka sehingga kita mendapat peluang bisnis yang akan kita buka. Kemudian ide bisnis ini itu lebih kepada bagaimana kita meniru juga. Jadi terkadang kita bisa meniru, tapi meniru dalam arti kata bukan mengkopis atau mengcopyright seluruh bentuk sahabat, bentuk produknya, tapi lebih kita modifikasi. Kita perbaiki kekurangan produk dari kompetitor kita menjadi lebih baik lagi dan menjadi produk kita sendiri. Jadi ada yang kita modifikasi. Jadi tidak hanya menjiplak ataupun mengcopy paste atau mengcopyright keseluruhan dari ide orang lain. Harus kita ada namanya modifikasi dan memperbaiki
produk-produk yang kita amati tadi dari komputer kita tadi menjadi produk kita sendiri nantinya. Jadi ide bisnis UMKM itu bisa jadi kemitraan dengan usaha besar, ya seperti kita menjalinkan usaha dengan perusahaan-perusahaan yang sudah eksis, yang sudah berkecimpung sebelumnya di dalam bisnis tersebut, itu bisa kita amati. Jadi ide-ide bisnis UMKM itu karena kita usaha kecil menengah, misalnya contoh ya sahabat Toyota, misalnya perusahaan Sony misalnya, mereka membuat barang-barang elektronik. Mungkin dengan ada idenya apa yang mereka susah, kita mungkin bisa membantu dari spare part-nya ataupun komponen-komponen yang mendukung pembuatan barang-barang elektronik di perusahaan Sony itu sendiri atau perusahaan besar itu sendiri. Jadi kita buka kemitraan lebih kepada kebutuhan apa ya yang dibutuhkan oleh perusahaan besar itu dalam segi butuh barang-barang baku atau bahan-bahan baku ataupun bahan-bahan komplementer. Nah, kita bisa mensuplai barang-barang yang dibutuhkan oleh mitra kita di usaha-usaha besar itu. Jadi usaha-usaha besar itu seperti contohnya kemitraan ya, inti plasma, subkontra, waralaba, perdagangan umum, keagenan dan bentuk-bentuk lain. Jadi banyak ya bentuk-bentuk bisnis UMKM yang dapat kita lakukan dengan cara kita melakukan kemitraan dengan usaha-usaha besar, seperti kita melakukan kerjasama, kita subkontrak apa yang dibutuhkan oleh perusahaan besar tadi, atau waralaba membantu pemasaran mereka atau menjadi agen dari usaha besar itu dalam pemasaran atas produk-produk yang mereka buat. Itu bisa menjadi salah satu ide bisnis dari UMKM itu sendiri. Kemudian ketika kita bicara ide, terus kita juga bicara tentang bagaimana sebuah perusahaan tidak hanya mencari keuntungan saja. Karena kewajiban perusahaan bukan hanya mendapatkan keuntungan secara komersial, tetapi bagaimana juga perusahaan dapat berpartisipasi hadir dalam bentuk sosial. Jadi di sini setiap perusahaan itu mempunyai yang namanya sahabat tutor program CSR ya, Corporate Social Responsibility. Jadi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan, terhadap masyarakat di sekitar perusahaan itu sendiri. Jadi perusahaan diharapkan memberikan kontribusi kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial. Jadi perusahaan itu juga membantu masyarakat, membantu ekonomi masyarakat. Mereka tidak hanya hadir di tengah-tengah masyarakat untuk berusaha hanya mencari keuntungan saja, tetapi juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan adanya perusahaan di situ, ekonomi masyarakat akan tumbuh dan pengangguran di daerah situ akan berkurang. Tentunya CSR ini ada anggarannya Sobat Tutor, karena diatur juga di dalam pemerintah itu persentasenya jelas. Kalau dulu itu masih 2% dari total laba, atau sekarang bisa menjadi lebih dari 2%, itu tergantung dari kemampuan perusahaan itu sendiri. Tetapi ada juga kita mengenal namanya program bina lingkungan, sahabat tutor. Karena program bina lingkungan ini merupakan praktek dari CSR. Jadi bedanya CSR dengan program bina lingkungan adalah program bina lingkungan ini dilakukan oleh BUMN, sahabat tutor, karena program bina lingkungan ini itu adalah program yang diciptakan oleh Kementerian BUMN, yaitu Badan Usaha Milik Negara, sehingga PBL ini lebih diwajibkan kepada perusahaan-perusahaan BUMN atau perusahaan negara. Jadi dalam mereka sama dalam untuk membantu atau membangun satu masyarakat yang mandiri. Jadi kepentingan bersama dari perusahaan yang dilaksanakan demi kelangsungan perusahaan itu sendiri. Jadi kalau PKBL lebih kepada pembangunan masyarakat dan kepentingan bersama, sementara CSR itu perusahaan untuk keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Jadi kalau misalnya PBL itu lebih ke badan usaha milik negara, CSR itu lebih kepada perusahaan-perusahaan umum secara keseluruhannya atau perusahaan swasta. Ya, jadi sahabat tutor, PBL ini adalah implementasinya CSR. Jadi kalau PBL ini lebih spesifiknya, kalau secara prakteknya sahabat tutor, mereka membantu usaha-usaha kecil UMKM itu dengan memberikan modal kerja, dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa mandiri dan bisa melakukan satu kegiatan usaha
Itu dilakukan biasanya oleh pemerintah karena pemerintah mempunyai program untuk mesejahterakan masyarakat. Di samping BUMN itu sendiri mencari keuntungan di dalam kegiatan usahanya. Berbeda dengan CSR, CSR-nya lebih luas lagi ruang lingkupnya. Mereka tidak hanya memberi modal, mereka tidak hanya memberi pengarahan, tetapi juga mereka membuat satu charity ataupun sumbangan-sumbangan pembangunan infrastruktur yang kecil-kecil seperti pembuatan jalan, ya, seperti membuat MCK umum atau membuat suatu tempat lingkungan pendidikan yang baik untuk masyarakat, dan banyak-banyak hal yang dilakukan oleh kegiatan-kegiatan CSR itu sendiri. Adapun studi yang kelayakan yang harus dilakukan ketika kita melakukan namanya UMKM, usaha kecil ini, kita juga melihat aspek kelayakan apakah usaha UMKM kita ini layak untuk dijalankan atau tidak. Pertama yaitu dari aspek pemasaran, bagaimana nanti produk yang akan kita hasilkan dari UMKM ini dapat kita pasarkan, kemana segmen pasarnya, kira-kira seperti apa nanti produk ini dapat diterima oleh masyarakat maupun customer. Kemudian dari aspek keuangan, di mana kelayakan sebuah UMKM ini bisa digerakkan, seberapa besar modal yang kita sediakan tentunya. Karena tanpa modal tentunya sulit sekali untuk membangun sebuah usaha, sahabat tutor. Karena modal merupakan kunci utama untuk orang membuka usaha. Bukan masalah besar ataupun kecilnya, tetapi lebih kepada harus ada yang namanya modal keuangan ini. Karena besar kecil itu tergantung bagaimana usaha yang akan kita jalankan nantinya. Kemudian dari aspek operasional, kita harus tahu bahan baku kita dalam menghasilkan produk itu dari mana. Kita juga harus tahu bahan komplementer bagaimana. Terus hambatan-hambatan yang akan terjadi jika bahan baku ini langka, tentunya kita harus menguji dan mengukur usaha kita itu sendiri. Kemudian dari aspek sosial, ya seperti saya bilang tadi, dia harus ada memberikan kontribusi kepada masyarakat, terutama dalam membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk masyarakat lokal yang ada di sekitar usaha itu sendiri. Kemudian legalitasnya, yaitu legalitas dalam sisi izin-izin atas pembutuhan dari perusahaan itu sendiri, izin-izin dalam berusaha atau tempat usaha, dan bermacam-macam izin-izin dari kelayakan dalam proses input barang sampai pun menjadi output ataupun produk yang siap untuk dijual. Maka dari itu legalitas sebuah organisasi itu penting, legalitas atas produk juga penting, begitu juga dengan legalitas terhadap karyawan mereka, karena bagaimanapun setiap usaha yang dijalankan harus memperhatikan faktor-faktor produksi, baik sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, maupun modal kerjanya. Kemudian aspek-aspek yang juga wajib diperhatikan di dalam membuka suatu usaha, yaitu aspek lingkungan, yaitu bagaimana amdalnya harus diperhatikan di dalam kita membuka suatu usaha, karena bagaimanapun tujuan kita tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga harus memberikan kontribusi kepada pemerintah, tetapi juga kita harus menyampingkan yang namanya lingkungan, karena kita harus dapat melakukan usaha yang ramah lingkungan, tidak mencemari lingkungan, karena bagaimanapun lingkungan itu akan menghasilkan yang namanya udara yang bersih, ruangan yang sehat. Maka jika kita menyangkut tentang kesehatan, itu tidak bisa ditawarkan lagi, sahabat tutor. Jadi perlu sekali studi kelayakan lingkungan menjadi fokus dalam setiap kegiatan suatu usaha, karena ini tidak hanya fokus terhadap negara kita saja secara nasional, tapi juga secara internasional, karena Go Green sudah lama dikumandangkan
digemakan untuk setiap kegiatan usaha di dunia maupun secara global untuk memperhatikan dampak-dampak lingkungan. Baik sahabat tutor, di dalam UMKM juga ada yang namanya manajemen ya sahabat tutor, baik itu manajemen akuntansi, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia maupun manajemen operasi. Karena UMKM ini tidak lebih besar ataupun lebih kecil, tidak lebih berbeda dari perusahaan-perusahaan yang ada pada umumnya secara manajemen. Jadi dia juga menyangkut tentang pemasaran seperti apa, perekrutmen karyawan seperti apa, operasional seperti apa, dan tentunya keuangannya juga seperti apa. Mereka sama melakukan manajemen semua departemen-departemen yang ada di dalam perusahaan-perusahaan yang sudah umum pada lainnya gitu loh. Jadi tidak berbeda. Bicara tentang akuntansi dan manajemen keuangan, jadi kita harus tahu ya tugas seorang manajer akuntansi dan manajer keuangan yaitu bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis, pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi seorang manajer keuangan itu dia harus ada namanya perencanaan dari mana nanti uang masuk itu datang melalui investasi, bagaimana mengelola uang yang sudah diinvestasi itu menjadi modal kerja, bagaimana mengelola modal kerja secara efisien dan efektif sehingga menghasilkan keuntungan, sehingga menghasilkan laba yang akan menambah modal kerja itu sendiri. Nah, perputaran itu akan terus berputar di samping hasil dari kegiatan usaha itu kita jadikan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan ke depannya seperti apa mengenai keuangan perusahaan. Nah, itulah tugas seorang manajer keuangan yang tidak hanya merencanakan, tidak hanya juga memberi nasihat keuangan, tetapi juga harus menyediakan data-data laporan keuangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Kemudian di dalam UMKM juga ada namanya keputusan investasi, pendanaan dan modal kerja untuk UMKM. Karena kenapa ada investasi? Karena adanya keuangan di situ, karena ada uang yang beredar di situ. Jadi maka dari itu perlu sekali yang namanya keputusan-keputusan yang tepat di dalam mengelola keuangan. Karena bagaimanapun UMKM itu tidak hanya uang yang berasal dari atau dana yang berasal dari orang pribadi, bisa saja dari bantuan pemerintah, dari hibah maupun dari masyarakat pada umumnya, sahabat tutor. Jadi perlunya sekali UMKM walaupun usaha mikro, kecil, menengah ini usaha yang berskala kecil, tapi di dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara profesional. Jadi keberadaan UMKM yang berkembang mampu mempercepat pertumbuhan perekonomian. Dalam arti mampu menyerap jumlah tenaga kerja sehingga mengurangi kasus pengangguran di Indonesia. Sudah jelas sahabat tutor, karena tidak semua perusahaan umum yang bisa menyerap tenaga kerja seluruhnya. Tapi dengan adanya UMKM itu akan membantu perekonomian Indonesia dalam mengatasi pengangguran di Indonesia. Jadi kita tidak hanya berharap pada perusahaan-perusahaan besar untuk menyerap tenaga kerja lokal, tapi juga kita bisa meningkatkan kegiatan usaha UMKM ini menjadi maju sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi, sehingga kita dapat mengurangi kasus-kasus pengangguran di Indonesia. Kemudian uji UMKM juga menghasilkan laporan keuangan seperti neraca ataupun untuk menghitung siklus kas. Jadi UMKM ini tidak sekompleks laporan keuangan di perusahaan-perusahaan yang besar. Mereka cukup menggunakan neraca, laba rugi dan siklus kas saja sudah boleh, karena di dalam akuntansi ada namanya laporan keuangan etap. Di mana laporan keuangan etap ini dikhususkan kepada usaha-usaha kecil, mikro, menengah ini, di mana hal ini adalah UMKM yang sedang kita bahas sekarang ini. Mereka tidak perlu harus membuat laporan begitu detail, seperti hanya membuat laporan arus kas saja pun sudah boleh, ataupun membuat satu neraca atau laporan keuangan itu sudah bagus sekali. Tapi biasanya UMKM yang kecil, yang modalnya memang sangat kecil, itu hanya membuat laporan kas saja untuk dilaporkan kepada pemerintah. Itu saja sudah cukup, di mana nantinya yang diharapkan UMKM ini bukan dari pajak yang mereka bayar, tetapi lebih kepada pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja
dari atas usaha mereka, bagaimana mereka dapat menyerap tenaga kerja lokal sehingga bisa mengurangi kasus-kasus pengangguran yang ada di sekitar kegiatan usaha itu sendiri. Kemudian di UMKM juga kita mempelajari ada yang namanya manajemen pemasaran. Seperti kita juga harus mengetahui segmentasi pasar kita apa, target pasar kita apa, positioning kita seperti apa. Terus juga kita berorientasi terhadap 4P, yaitu product, price, place, and promotion. Terus kita melakukan riset pasar. Jadi sudah jelas sahabat tutor. Jadi bukan berarti UMKM ini adalah usaha kecil menengah itu tidak memiliki strategi dalam pemasaran. Mereka juga harus memikirkan hal tersebut agar produk mereka bisa bersaing dengan produk-produk yang sudah ada sebelumnya maupun dari produk-produk luar negeri import, sehingga mereka bisa bertahan di dalam persaingan dunia bisnis. Namun hasil produk UMKM itu mungkin tidak semutu dengan perusahaan-perusahaan besar, mungkin dalam segi price karena mereka bisa menekan biaya, mungkin UMKM akan sedikit mahal. Maka dari itu perlu sekali kita lakukan riset pasar sebelum produk kita edarkan, karena kita harus menentukan harganya, bagaimana nanti promosinya. Maka perlu kita lakukan namanya riset pasar agar UMKM kita ini dapat bertahan keberlangsungan hidupnya. Maka dari segi itu pula lah kita sangat butuh sekali dukungan pemerintah untuk memberikan subsidi kepada kegiatan-kegiatan ataupun produk-produk yang dihasilkan dari UMKM itu. Maka dari itu pemerintah sangat berperan sekali dalam segi pemasaran atas UMKM itu sendiri. Karena terkadang UMKM ini karena melakukan kegiatan usahanya secara tradisional ataupun secara semi teknologi, jadi mereka kurang bisa menekan harga, karena bagaimanapun terkadang konsumen itu melihat ataupun membeli sebuah produk itu berdasarkan harga. Semakin murahnya harga maka permintaan juga akan semakin besar, tapi ketika harga itu lebih tinggi maka permintaan juga akan menurun. Ini adalah hukum permintaan yang sangat sering terjadi, bagaimana permintaan pasar itu menjadi suatu motivasi bagi kegiatan UMKM dalam menghasilkan produk-produknya. Jika permintaan pasar itu berkurang, maka kegiatan UMKM juga bisa terancam menurun, bahkan bisa tertutup karena tidak laku barang dijual. Akibatnya apa? Akibat tidak bisa menekan harga. Maka dari itu butuhnya subsidi dari pemerintah di dalam pemasaran produk-produk yang dari UMKM itu sendiri. Kemudian di UMKM juga ada namanya manajemen sumber daya manusia ya sahabat tutor. Mereka juga melakukan proses-proses penerimaan karyawan, proses-proses mengelola sumber daya manusianya untuk dilakukan pelatihan-pelatihan. Namun tidak seprofesional dari perusahaan-perusahaan besar sahabat tutor, karena di UMKM ini lebih sederhana, di mana perekrutannya lebih sederhana, tidak ada proses-proses sampai sedetail-detailnya wawancara, TKB, TKD segala macam bentuk dari proses perekrutan itu, seleksi perekrutan SDM, tapi mereka lebih sederhana, hanya ingin melihat dari dokumen, kemampuan ataupun pengalaman dan motivasi kerja dari tenaga kerjanya. Itu biasa perekrutmen dalam SDM UMKM. Kemudian mengelola SDM-nya juga. Dalam mengelola SDM tidak serta-merta seperti perusahaan besar UMKM itu melakukan mengelola sumber daya manusianya agar terampil. Di perusahaan besar mungkin membutuhkan konsultan-konsultan, membutuhkan banyak partner-partner bisnis di dalam mengembangkan sumber daya manusia karyawannya, itu melakukan kerjasama dengan konsultan. Tapi di UMKM tidak. Mereka bagaimana membangun chemistry, membangun sumber daya manusianya itu dengan kemampuan mereka sendiri, dengan kerjasama di antar karyawan di dalam UMKM itu sendiri. Kemudian di dalam UMKM juga ada namanya manajemen operasional. Ini juga sangat penting sekali sahabat tutor, di mana UMKM juga walaupun skala kecil mereka juga memiliki masalah. Jadi setiap masalah harus mereka selesaikan walaupun itu kecil. Jadi perlu namanya manajemen di dalam mengatasi masa-masa operasi, seperti mereka harus berantisipasi dulu, melakukan feed forward atau pendahuluan terhadap UMKM yang nantinya akan mereka jalankan nanti.
yang akan mereka jalankan. Tentu yang kedua itu concurrent, itu bagaimana mereka mengatasi masalah ketika nanti kegiatan usaha ini sudah berjalan, kemudian melakukan feedback atau umpan balik ketika perusahaan atau ini sudah menghasilkan satu produk, sehingga mereka dapat merencanakan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Jadi UMKM ini tidak berbeda dalam segi usahanya dengan perusahaan-perusahaan pada umumnya, dan juga dalam pengorganisasian juga, namun hanya skala modal yang lebih kecil dibandingkan perusahaan pada umumnya. Baik sahabat tutor, di dalam pertemuan atau sesi ke-7 ini, di mana nanti sesi berikutnya kita sudah masuk pertemuan terakhir, saya harap sahabat tutor jangan lupa mengisi semua jawaban diskusi kita dari 1 sampai dengan 7 ini, kemudian mengerjakan tugas-tugas dalam tuton ini, agar nilai sahabat tutor tidak ada yang miss ataupun tidak ada yang tidak terisi. Saya harap sahabat tutor fokus, sahabat tutor mengecek ulang mana-mana saja tugas ataupun nilai-nilai diskusi yang belum sahabat tutor isi. Saya harap sahabat tutor ngecek kembali semua pos-pos penilaian agar pos-pos penilaian itu semua terisi. Baik sahabat tutor, di sini di dalam diskusi ke-7 ini kita akan berdiskusi mengenai bagaimana sahabat tutor dapat mendeskripsikan sebuah UMKM itu. Nah, untuk mendeskripsikan sebuah UMKM, sahabat tutor bisa menggambarkannya melalui definisi UMKM itu sendiri. Karakteristiknya juga bisa, peranan UMKM di Indonesia seperti apa, fungsinya seperti apa, terus praktiknya bagaimana. Jadi sahabat tutor bisa menggambarkan UMKM ini dari berbagai macam teori. Ya, sahabat tutor bisa menggambarkan dari ciri-cirinya, definisinya, peranannya, fungsi dan prakteknya itu sendiri. Sehingga sahabat tutor bisa menggambarkan seperti apa sih UMKM itu menurut prakteknya, menurut pengamatan sahabat tutor, menurut teori, menurut peranannya di Indonesia. Bisa sahabat tutor mendapat referensi dari berbagai macam sumber referensi, baik secara offline maupun online, baik di buku maupun di media-media online internet. Tapi yang saya tekankan kepada sahabat tutor untuk menjawab dengan jawaban originalitas atas pemahaman sahabat tutor terhadap materi yang sudah kita pelajari bersama-sama. Baik sahabat tutor, terima kasih. Inilah akhir dari pertemuan kita dalam sesi ke-7 ini. Saya harap sahabat tutor bisa memahami konsep dasar dari sebuah manajemen. Kita mempelajari bagaimana macam manajemen, walaupun tidak secara spesifik, tapi secara garis lurus dan gambaran besar sahabat tutor sudah tahu seperti apa manajemen itu, dan seperti apa kita memanage sebuah perusahaan kecil ataupun UMKM. Demikianlah penyampaian saya mengenai UMKM pada sesi kedua ini. Mohon maaf bila saya ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, be smart and be creative sahabat tutor. Sampai ketemu kembali. ज्यादा कम वो समझती है।